Tuhan Tuhan, kalau kita 90% opa dan oma, saya senang ya. Karena apa? Karena dapat bersekutu kadang-kadang anak muda. Anak muda semuanya 90%. Di waktu di mana? Rangka. Sekarang opa-opa, jadi senang sekali. Saya senang, sebabnya apa? Nanti di surga itu tidak ada yang muda, tidak ada yang tua. Umurnya itu ribuan tahun semuanya, jadi kita akan bertemu semua nanti. Kalau kita perhatikan kesaksian demi kesaksian, kita melihat bagaimana cara Tuhan untuk menjangkau anak-anaknya. Kerap kali kita kalau mau menginjilin orang, kita punya pikiran ini selalu mempengaruhi kita. Lebih-lebih kalau kita menginjilin orang dalam kesusahan, orang dalam kekayaan, tidak mungkin. Tapi coba, kesaksian hari ini, Allah sanggup melakukan dengan segala perkara. Kalau terhadap Oma ini, cara Tuhan mendidik, berani berkorban untuk mendapatkan kembali. Kesehatan dari opa ini dipakai untuk Tuhan. Kenapa tidak dari muda dipakai dulu opa? Belum kenal. Ini soalnya. Tetapi lihat, perhatikan. Ini opa sudah berapa? 80 tahun. Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk memenuhi jatah yang harus diraih di dalam kerajaan surga. Setiap pribadi punya jatah. Dan ini harus diselesaikan kalau orang itu mau. Setiap orang punya rumah yang sudah disediakan Tuhan. Tetapi penyelesaian rumah-rumah di dalam kerajaan surga tergantung saudara. Jangan saudara bilang, kan Tuhanku yang nyediain. Kau yang harus menyelesaikan dalam masa di bumi ini. Jadi tidak ada alasan yang mengatakan sudah tua, tidak bisa apa-apa. Ada jalan untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Maka dari itu jangan sia-siakan. Ibu tadi coba, dia bertobat bukan karena dapat berkat banyak, tapi karena kecelakaan. Betul tidak? Karena musibah. Tuhan caranya macam-macam. Karena Tuhan yang tahu hati manusia. Dan di dalam keluarga itu Tuhan punya rencana. Ibu ini dipanggil jadi satu untuk bertobat. Tidak ada orang injili. Allah sendiri cara menginjilinya dengan anaknya meninggal. Aneh enggak? Tapi mengapa itu kasih Allah bisa dirasakan langsung masuk? Itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Jadi kalau kita menginjil, jangan sekali-kali punya perasaan bahwa saudara itu menobatkan orang lain. Saya sendiri sebagai penginjil pergi kemana-mana tuh, kalau saya senang sedikit sebagai manusia, kadang-kadang itu bapak-bapak, ibu-ibu ini jadi jerah. Sebabnya apa? Deketi, wah terima kasih Pak Yusak, saya kena khotbahnya. Lah saya sebagai manusia kadang-kadang ya, puji Tuhan, tapi hatinya rodok, aduh syukur, kok pas ya. Lalu kalau sampai di rumah saya berdoa, Tuhan ini bisa, jangan bangga, jangan senang. Itu kerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Maka Tuhan mengajar kepada saya, dengan kesaksian-kesaksian ini, saya mendapatkan banyak bahwa bisa tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah Roh Kudus. Yang diutus, yang akan menyelamatkan. Ini masa adalah masanya Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, masa kerja daripada Tuhan Yesus. Sekarang adalah masa kerjanya Roh Kudus. Dan saudara dan saya menjadi wadah untuk menjadi saluran berkat. Maka dari itu saudara, kita jangan berhenti. Dan ibu yang dipakai Tuhan sudah dipilih di dalam satu keluarga bongsu. Perhatikan firman Tuhan. Satu orang diselamatkan, seluruh keluargamu pasti diselamatkan. Itu harus diimani. Sebab kalau tidak, engkau rugi. Dan engkau sudah dipilih bahwa engkau harus menjadi tiang di dalam keluarga. Doakan suami, anak-anakmu, orang tuamu, semuanya pasti bertobat. Tapi saya hendak pesankan satu perkara.
Dia sudah mulai peka terhadap suara Tuhan. Kalau dia tadi ada suara di dalam hatinya mengatakan anakmu yang kecil dan suamimu akan mati, jangan tergoyahkan. Itu hanya suatu tanda, suatu ujian. Seandainya ibu tadi itu dia nangis, dia takut jangan sampai hilang sih, jangan saya hilang, malah hilang. Tapi karena dia rela mempersembahkan di bawah kaki Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Karena kalau kamu takut kehilangan jiwa, kau akan kehilangan jiwa. Tapi kalau engkau kehilangan jiwa karena aku, kau akan mendapatkan jiwa nyawa. Maka dari itu, kita belajar firman Tuhan. Saya dulu teringat, 2 tahun yang lalu, 2 tahun kalau tidak salah ya, saya berbicara perkara Rut. Tapi di sini Tuhan berkata, engkau bicara lagi perkara Rut. Tapi Rut dari sisi yang lain. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Rut. Kitab Rut, Perjanjian Lama. Ibu-ibu, bapak-bapak ini kalau beli Alkitab paling senang ada indeksnya ya. Soalnya apa? Gampang lihat indeksnya. Ya. Karena apa? Malas baca. Jadi tidak apa-apa. Padahal kalau tidak ada indeksnya itu sebetulnya lebih baik. Soalnya apa? Otomatis harus dibaca terus, akhirnya cepat. Nah, lihatnya kira-kira di mana ya. Sudah semua? Kitab Rut, pasal yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Machlon dan Kilion. Kesemuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Machlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Sampai di sini dulu yang pertama. Kalau kita perhatikan Elimelech dengan Naomi dan kedua anaknya ini, mereka pergi dari Israel ke daerah ke Moab. Untuk apa toh saudara? Untuk menghindari kelaparan. Kita perhatikan, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kalau masih memikirkan perkara-perkara dunia dan kekhawatiran dan ketakutan, justru yang kamu takutkan, yang kamu khawatirkan, itu yang akan kamu alami. Mengapa? Karena apa yang kau khawatirkan, engkau yang kamu takutkan, itu masuk dalam pikiranmu, hatimu dipenuhi itu seperti engkau imani. Karena setiap kali hati itu berbicara terus, akhirnya kamu bilang, iya ya. Otomatis seperti kamu imani dan itu terjadi. Maka Tuhan Yesus berkata kepada kita, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Karena Tuhan sudah tahu, setan itu jahat sekali. Dia cara menjatuhkannya dimasukkan melalui ketakutan dan kekhawatiran. Dan kalau engkau tidak takut dan khawatir, engkau punya satu pengharapan. Harapanmu, hatimu melekat kepada itu, Tuhan juga cemburu. Aneh enggak? Lupa, ibu tadi itu anaknya yang paling besar itu mau tidur, sebelum tidur diciumi itu jadi berhala. Dia tidak sadar kalau itu jadi berhalanya. Disayang, taunya matinya mati tidur. Lah lucu toh. Nah, kalau sakit dulu, kalau apa dulu gitu, dia kan bisa sedikit demi sedikit toh. Enggak, tidur sudah hilang. Bagaimana? Anak kita dapat melakukan segala perkara karena ini hak dia.
Kalau saudara menjadi anak-anak dia, saudara harus letakkan hidupmu dia dalam tangan dia 100%. Jangan setengah-setengah. Engkau akan rugi. Elimelech pergi dari Yehuda, dia tidak mau menanggung derita kelaparan. Kenapa? Karena dia beruang. Dia mampu sehingga dia membawa kekayaannya pergi ke Moab. Untuk apa? Untuk pindah supaya tidak mengalami kesukaran. Tapi apa yang dihadapi dan didapatkan di Moab, Elimelech malah mati. Orang Kristen jangan lari dari kesulitan. Karena segala kesulitan itu sudah diukur oleh Allah bahwa engkau mampu untuk mengatasi. Karena harus kamu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kesukaran, penderitaan, itu firman Tuhan berkata, iman hanya dapat dinaikkan melalui pembacaan firman Tuhan dan penderitaan. Jadi bukan saya mengatakan bahwa orang Kristen tidak harus menanggung derita. Harus. Tetapi tiap kali dapat diatasi. Penderitaan tidak akan lama. Setiap kali datang dapat diatasi. Setiap kali datang dapat diatasi. Itu hidup kekristenan harusnya. Tapi kadang-kadang orang Kristen itu hidupnya tuh menderita terus. Habis karena apa? Khawatir terus. Kalah terus. Tidak pernah Yesusnya itu bisa bertindak. Karena apa? Kalau orang Kristen yang lama-lama ini nanti bisa kalah sama orang yang baru. Sayang. Orang yang baru seperti ibu tadi itu, anaknya mati malah bisa ngatasi. Orang Kristen yang lama-lama biasanya kesulitan sedikit saja sudah cengengnya terus, tidak selesai-selesai sampai kiamat. Ngomel terus sama Tuhan. Hatinya tidak dapat diserahkan. Lalu berkata, kalau Tuhan sayang kepada saya, kenapa anakku diambil? Kalau Tuhan sayang, kenapa anakku sakit? Kenapa kalau Tuhan sayang, kenapa usahaku bangkrut? Justru karena sayangnya Tuhan kalau tidak dibikin bangkrut malah lupa diri. Ini loh. Harga jiwa manusia ini amat mahal di hadapan Tuhan. Saudara belum tahu karena saudara harus mengalami bagaimana penderitaan Yesus. Untuk mengenal dia harus engkau alami secara pribadi. Baru engkau dapat mengerti Allah itu luar biasa. Kasihnya amat dalam kepada kita. Jangan khawatir menghadapi segala macam pencobaan, segala macam penderitaan. Allah sudah tahu. Dan Allah di dalam pelajaran ini dikatakan Elimelech orang pilihan Allah. Ya tak? Orang Israel kan bangsa pilihan. Elimelech diberi kekayaan, orang pilihan Allah. Elimelech, Allah punya rencana melalui Elimelech. Turunan demi turunan akan sampai kepada Yesus. Tapi Elimelech, dia gagal menyelesaikan tugasnya sebagai saluran berkat. Karena dia lari daripada kenyataan yang harus dihadapi. Dan akhirnya dia lari ke Moab. Tetapi yang dia hindari, dia takut kelaparan di negaranya. Dia malah mati di negara yang makmur. Kalau Allah tempatkan engkau sedang di sini, kalau Allah sedang tempatkan engkau di dalam keluarga yang penuh dengan tekanan dan penderitaan, jangan lari. Ada ibu-ibu kerap kali kalau masih muda, kawin muda, menderita sedikit, lari ke tempat ibunya sendiri. Gak kuat campur suami. Ini kenyataan, saya katakan itu suatu pelarian yang bodoh. Kalau Allah tempatkan engkau di situ, pasti engkau sudah diukur dan kau mesti mampu dan jadi berkat. Hadapi, pada waktunya engkau akan diangkat tinggi-tinggi. Lebih berat, itu nanti naiknya lebih tinggi. Bal yang dibanting lebih keras, mumbulnya lebih. Anda mau mumbulnya tinggi, tapi jangan dibanting. Dinaikkan gitu loh, jangan dibawahin dulu. Naik langsung saja. Saya tahu, kenyataan kalau dinaikkan langsung, jatuhnya lebih berat. Lebih enak dibanting dulu bendanya tinggi, daripada tinggi jatuhnya bokek, mati. Gak kuat. Sebab sudah biasa enak menderita dapat. Dan Tuhan selalu penderitaan lebih dahulu.
maka engkau akan diangkat tinggi-tinggi. Maka firman Tuhan berkata, tidak hanya akibat daripada tindakan Elimelek ini dia yang tangguh, 2 anak laki-lakinya pun mati di tempat dan sonder turunan. Allah sanggup menyeleksi siapa-siapa yang sanggup dipakai. Hamba Tuhan boleh dipakai, tapi kalau tidak tetap tinggal setia, digantikan oleh orang lain. Saudara dan saya menjadi anak panggilan, dipilih. Tetapi kalau engkau tidak setia, digantikan oleh orang lain. Perhatikan. Kita belajar firman Tuhan hari ini. 2 orang anak Elimelek disingkirkan Tuhan karena Tuhan tidak terkenal. Anehnya yang ganti siapa? Orang yang tidak bangsa pilihan. Aneh tak? Saudara dan saya, Rut dan Orpa, menantu-menantunya, 2 orang menantu ini sudah masuk ke dalam suatu bangsa pilihan. Saudara dan saya sekarang sudah menjadi orang Kristen, menjadi bangsa pilihan. Pasti masuk enggak? Rut dan Orpa, 2 orang sudah masuk ke dalam bangsa pilihan. Dicalonkan untuk menjadi bangsa pilihan, masuk ke tanah Kanaan. Saudara dan saya dipilih, dipanggil Tuhan menjadi orang Kristen, masuk bangsa pilihan. Tetapi pada waktu ujian datang, apa yang dihadapi? Naomi harus mengambil langkah kembali ke Yehuda. Tetapi dikiranya kembali ke Yehuda tidak menjadi masalah. Masalahnya jadi timbul. Ayat yang ke-7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anakku. Bukankah jauh lebih baik yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Masalah yang timbul sekarang, Naomi harus menanggung beban 2 menantu. Dan dia melihat menantunya penuh dengan penderitaan karena tidak ada yang akan mengambil mereka menjadi istri mereka. Saudara. Naomi merasa kepahitan luar biasa. Dia berkata, tangan Tuhan teracung atasku. Memang. Karena Tuhan punya rencana di dalam kehidupan Elimelek. Tetapi Elimelek gagal. Dan istri harus ambil risiko. Demikian juga ibu-ibu, kalau engkau sebagai istri bertanggung jawab sama suami dan anak-anak. Suamimu boleh gagal, tetapi engkau tidak boleh gagal. Karena kalau engkau gagal juga, kau akan kehilangan segala-galanya. Naomi dia menawarkan, siapa di antara ibu-ibu yang tidak pernah memikirkan anaknya yang terbaik, betul tak? Selalu memikirkan dan menganjurkan dan memberikan nasihat yang terbaik atau terjelek. Kalau orang itu diberi nasihat kepada oleh ibu, tidak mau nurut, oleh bapak tidak mau nurut, hatimu sakit enggak? Sakit tak? Padahal Anda itu belum dapat menjamin bahwa nasihatmu itu pasti baik.
Berani jamin? Nasihatmu masih baik. Meskipun pikiranmu dan usahamu baik. Tapi hasilnya apakah pasti baik? Contohnya, Naomi memanggil dua menantunya, Orpa dan Rut. Pulanglah anak. Kalau engkau turut aku, engkau membuat hatiku sakit tambah parah. Sebab aku tidak mungkin mencarikan suami buat engkau. Karena aku tidak mungkin punya anak lagi. Kalau engkau pulang, itu lebih baik, penderitaanmu lebih ringan. Dua orang ini, siapa yang nurut perkataan nasihatnya Naomi? Hah? Orpa bilang, iya wis, aku tak nurut. Loh, baik enggak Orpa itu nurut orang tua? Hah? Baik dong? Dapat apa? Kehilangan jiwa, kehilangan segala-galanya. Padahal Naomi anak Tuhan. Ibu bapak ini anak Tuhan enggak? Hah? Kalau nasihat orang muda-muda, anak-anaknya yang baik atau yang jelek? Pasti baik bakalnya. Hah? Belum tentu dong? Kenapa belum tentu? Engkau kan tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul enggak? Kenapa kalau tidak dituruti kok sakit hati? Ayo coba jujur. Berapa banyak orang tua sakit hati di tempat ini? Karena anak-anak tidak nurut orang tua. Aku setengah mati besarin kamu, tapi percuma. Betul tidak? Tapi firman Tuhan berkata apa? Rut yang tidak mendengar nasihat daripada mertuanya, dia yang mendapat berkat luar biasa. Ayo. Coba seandainya Orpa sama Rut pergi dua-dua nuruti mertuanya. Naomi jadi apa? Jadi besi tua. Betul gak? Gak ada yang ngurusin. Naomi tidak akan dapat menggendong cucunya. Dan dikatakan aku sekarang tertawa karena Allah yang melawat aku kembali. Itu gak bayang. Kita kali jadi orang tua inginnya apa? Ini loh sudah makan garam dunia. Dengar toh anak, ya dah. Nggak taunya garam dunia zaman dulu sama garam sekarang itu beda. Kalau kita orang tua sudah empek mamang tong kalau bilang sama cucunya, saya zaman dulu tuh nggak seperti kamu. Cari jodoh kok cari sendiri. Mama itu lebih tahu. Dijodohin enggak taunya boleh semua. Lah, siapa yang kejatuhan siapa? Mamahnya. Kita harus belajar percaya kepada Allah. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau boleh menasihati, tetapi nasihatmu diturut atau tidak, harusnya Anda berdoa. Tuhan, kalau nasihatku ini baik, biar diturut. Kalau itu tidak baik, batalkan Tuhan. Jadi tidak pernah sakit hati. Saya terus terang, dulu waktu muda, banyak membuat sakit hati orang tua saya. Sebab saya anak yang keras hati, susah nurut. Tapi, kalau bapak saya bilang gini, saya bilang, tidak setuju. Kamu kok tidak nurut? Saya diam. Tak berani mana soalnya. Tapi dalam hati, orang tua kolot. Tapi untung saya adalah apa? Setiap kali duduk diam di bawah kaki Tuhan, Tuhan ngajar. Turuti kehendak orang tuamu anak. Turut. Nanti aku bimbing kamu sendiri. Ini. Allah kita adalah Allah yang bijaksana. Kalau engkau mau berhasil, doakan anak-anakmu. Ini keberhasilan orang tua saya. Dia kerap kali saya tentang, tapi satu perkara yang dia menang. Ya setiap hari tidak pernah lupa menyebut tiap-tiap anaknya didoakan. Sampai sekarang, ayah saya umur 71. Sekarang anaknya 9. Sama suami sama istrinya, sama cucunya. Ayah saya kalau berdoa minimal 1 hari 1 jam. Khusus berdoa dari anak pertama, menantu pertama, cucu, sampai anak yang terakhir dan cucunya yang terakhir. Dan ini modal utama kebahagiaan anak cucunya, saudara. Anak cucunya diberkati Tuhan. Karena apa? Karena doa orang tua ini. Saudara tahu, ini modal yang utama.
Dan hal ini saya ambil. Dan saya setiap hari berdoa untuk anak-anak saya. 2 kali minimal jam 5 dan jam setengah 2. Minimal 2 kali khusus saya berdoa untuk istri dan anak-anak dan cucunya. Luar biasa. Dan Tuhan atur istimewa luar biasa. Anak itu tumbuh dengan pimpinan daripada Tuhan. Tetapi kalau nasihat kita tidak diturut, jangan sakit hati. Ambil bagian seperti yang saya katakan begini. Saya diberikan anak, saya didik dia karena dia beban saya. Saya tidak akan minta kembali balasan daripada anakku, tetapi anakku harus bertanggung jawab kepada anaknya nanti. Tugasku untuk melayani Tuhan, bertanggung jawab untuk anakku, sudah aku lakukan dengan setia. Ini saudara. Kau nanti tidak sakit hati. Anakmu nentang, tidak sakit hati. Kenapa? Karena kamu bertugas sama Tuhan memelihara dia kok. Balas atau tidak, dia harus balas kepada anaknya. Saya tekankan anak-anak saya. Kalau saya bertanggung jawab kepada Tuhan, anak, kalau engkau menderita, saya yang harus disalahkan. Karena saya bertanggung jawab atas kamu kepada Tuhan. Tetapi engkau harus bertanggung jawab kepada anak-anakmu nanti. Kalau anakmu menderita, ingat, itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab bapakmu lagi. Ini saya tanamkan. Dan ini yang penting, bertanggung jawab kepada Tuhan untuk memeliharakan anak-anak. Kalau nasihatmu tidak didengar, jangan sakit hati. Sebab firman Tuhan berkata, setiap orang harus mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau nasihatmu tidak didengar, dan nasihatmu ternyata itu memang kehendak Tuhan, biarkan. Dia toh mesti akan mengalami ketidakenaan. Kalau dia nanti mengalami, tetapi kamu berdoa Tuhan, pimpin anak itu. Pimpin dia, tuntun ke dalam jalan yang benar. Nanti kalau dia nanti seperti anak terhilang, harta bendanya sudah habis. Mereka dalam kelaparan dan kemiskinan, otomatis dia teringat kembali kepada Tuhannya. Nasihatmu akan dihargai. Engkau akan dijunjung tinggi. Tapi jangan kamu benci dia dan kutuki dia. Tarik setiap anak-anakmu, tapi Allah bertanggung jawab kepadamu. Kalau engkau mengutuki anakmu, repot. Sebab Allah berkata, kalau engkau tidak mengampuni, engkau tidak akan diampuni. Semuanya akan menjadi sia-sia. Firman Tuhan berkata kepada kita sekalian, Ruth tidak menuruti Naomi, tetapi dia berkata apa? Dia sudah pernah mendengar. Kenapa Ruth tidak menuruti nasihat daripada Naomi? Ruth sudah pernah mendengar. Pekerjaan Allah yang luar biasa. Ruth pernah mendengar dari suaminya bahwa Allah mengeringkan laut kosong. Bangsa Israel ditimpin masuk Kanaan. Di dalam kekeringan dia membelah gunung batu keluar air. Dia mendengar bahwa bangsa Israel 40 tahun diberikan makan oleh Allah. Engkau sudah mendengar Alkitab berkata bahwa Allahmu adalah Allah yang berkuasa. Meskipun Ruth melihat kenyataan Naomi hidupnya gagal. Suaminya mati, suami mereka mati. Secara lahiriah gagal. Saat ini saudara ditempatkan di mana? Itu nikmati. Jangan dianggap suatu penderitaan, tapi anggap suatu ujian untuk engkau naik ke tempat yang tinggi. Penderitaan pasti lewat. Ada waktunya. Anak ujian sekolah itu tidak ujian terus. Ada waktunya. Lulus atau tidak lulus, naik. Tidak lulus, pulang kembali. Dan juga kita orang harus mengalami ujian. Kalau engkau mak-mak di sini belum dipanggil Tuhan, ingat, engkau harus cepat bersihkan masa lalu. Apa yang pernah dulu kau lakukan?
tukang ngomel, tukang nyepakani orang, tukang sakit hati, tukang musuh, tukang mengatakan berbuat apa, cepat bereskan. Kalau tidak, engkau akan kehilangan. Kalau Allah memberikan umur panjang karena apa? Karena Allah punya jatah dan rencana supaya engkau menggenapkan rencana Allah. Dan rumahmu di sana, tidak usah minta umur sampai 100 tahun, 90 tahun. Susah. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan kalau ditanya, minta umur berapa Pak Yusa? 60. Saya sendiri. Tanya anak saya, Pak, Papa minta Tuhan berapa? 60 tahun. Sekarang Papa 51, 9 tahun yang akan datang. Saya tidak minta lama-lama. Kenapa? Sebab apa? Di sana enak, luar biasa. Apa di sini kepanasan, di sana terangnya lebih terang daripada ini? Tidak panas, Sejuk, enak. Karena terangnya terang Yesus. Di sini kepanasan kalau dingin kedinginan. Bayangin, kalau sudah tua-tua gini, hatinya kepengen cepat-cepat, tubuhnya nggak mau diajak cepat. Susah. Matanya kepengen lihat yang baik, sudah lihatnya sudah sulit. Karena nanti kita. maka dari itu engkau harus cepat bereskan. Yang penting berpada dengan apa yang ada sekarang. Tinggal tetap setia. Sonder kesetiaan seperti Rut tidak akan menikah. Jangan kembali kepada keinginan-keinginan daging. Biarpun sudah tua-tua gini, belum tentu menang kalah sama anak muda keinginan dagingmu. Loh betul. Kadang-kadang kalau punya keinginan cucunya yang sudah kaya raya, anaknya kaya raya, tidak nuruti. Oh, butuhnya kayak anak kecil lebih. Omelnya lebih hebat. Mulutnya lebih kotor daripada anak kecil. Kita harus tinggalkan kesenangan duniawi. Dan melakukan firman. Karena kedatangan Tuhan. Jangan urusan lagi perkara. Bereskan. Cepat bereskan. Allah sanggup melakukan. Urusanmu, urusan Allah. Bukan urusan kita lagi. Kita cuma melakukan firman. Berdoa. Engkong mak-mak kalau tidak bisa nginjil, berdoa untuk penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan, untuk pengabar-pengabar Injil. Engkau punya bagian yang sama. Yang dipentingkan adalah menurut firman, tinggal setia. Dan lakukan firman itu dengan sungguh. Akan lihat cara besarnya Allah lakukan. Tuhan firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau lihat dan engkau dengar doa anak-anak-Mu pada saat ini. Kalau mereka sudah menyadari setiap tindakan yang salah, kalau mereka minta ampun saat ini, engkau dengar berikan pengampunan. Sehingga jangan sampai terlambat. Dan jangan sampai pukulan Tuhan juga. Dan ampun. Dan berikanlah kesempatan. Berikanlah waktu untuk mereka sekarang melakukan apa yang sudah dilakukan. Suara untuk setiap anak supaya kita supaya hati kami tidak sanggup mengungkap seseorang. Kami tidak sanggup untuk mengubah sifat perangai dan kerendahan sanggup melakukan. Kami percaya kau akan benar silakan melakukan dalam nama. Kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya kemuliaan-Mu nyata di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tadi mendengarkan akan kesaksian daripada ibu tadi, bagaimana perasaan seorang ibu yang ternyata anaknya penuh dengan penderitaan seperti itu. Padahal saudara, kalau kita perhatikan anak ini mau ndak ngalami kayak gitu? Tidak ada yang mau saudara. Kira-kira kalau ibunya dikasih tahu anakmu bakal ngalami kayak gitu, nah pasti cepat-cepat disuruh keluar enggak?
Pasti. Tapi kalau ibunya ini selalu menghalangi, jangan keluar. Akhirnya Tuhan membuat jalan, ibunya akhirnya nyerah. Enggak. Nah, saya tanya saudara, kita kerap kali itu tidak menyadari bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan itu yang terbaik. Tapi kerap kali kita mau memaksakan kehendak kita, karena menurut kita itu yang baik. Betul enggak? Maka kalau ke ibu-ibu dengar kesaksian itu langsung berdoa, Tuhan, apa yang aku lakukan ini, apa enggak kayak ibu itu? Sebab kita kerap kali tidak nyadari, saudara. Saudara menganggap ini baik. Wanae, pokok itu baik. Kalau terhadap anak sih lumayan, kadang-kadang suami digituin. Loh, ini jujur, betul enggak? Kita tidak nyadari, saudara, bahwa suami kita itu kadang-kadang itu memang kalah segala-galanya terhadap ibu-ibu itu, istrinya itu kalah kadang-kadang. Kalau ibu-ibu itu dikasih suami yang kalah dalam kepandaian, kalah dalam cepat mengambil keputusan, kalah cekatan, kalah cari duitnya, kalah. Itu bukan kebetulan. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu bahwa kamu punya berkat itu gede, kepinterannya gede, segalanya pinter, dikasih yang kurang pinter. Sebabnya pinter tambah dakar karuan. Betul enggak? Ribut terus. Makanya dikasih yang kurang pinter. Supaya tumbuh mbak tutup itu kelop, nutup. Loh, tutup ditekuk. Ngerti enggak? Ini saudara itu harus menyadari. Tapi kerap kali kita bilang, suami kok kayak telo kayak ini. Ini loh, ini kenyataan, saudara. Padahal Tuhan itu luar biasa loh. Tuhan berkata apa? Hendaklah engkau jadi berkat. Jadi kalau engkau punya porsi besar, dikasih suami porsinya kecil, kan jadi berkat toh. Loh, lah kalau porsinya suami gede, perempuannya gede, lah sing miskin be porsi cilik kan gak kan kasihan, Tuhannya adilnya di mana coba? Saudara tidak nyadari bahwa kita itu sudah diprogram oleh Allah itu sedemikian rupa sehingga mesti cocok, ucap syukur. Tapi sebaliknya ibu-ibu yang tidak bisa kerja, tidak bisa ini, lalu kerap kali bilang apa? Aduh, minder. Loh, ucap syukur, tidak usah kerja, suamimu yang kerja. Loh, betul tidak? Lah kok minder itu ngapain? Wong Tuhan itu sudah atur sedemikian rupa. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa setiap kejadian dalam hidup kita itu tidak ada yang kebetulan. Tapi kita harus belajar. Coba kita lihat di dalam Yosua pasal yang kedua. Tidak ada seorang ibu, tidak ada seorang wanita yang mau anaknya itu jatuh dalam keadaan yang dibenci, disingkirkan, ditolak oleh masyarakat. Tidak. Semuanya merindukan keindahan. Maka dari itu kita harus belajar. Firman Tuhan ini diberikan supaya saudara dan saya itu belajar rendah hati dan tahu akan rencana dari Allah dan mengucap syukur. Makanya ibu tadi yang bersaksi berkata apa? Tuhan selalu menggerakkan apa? Berdoa. Itu yang penting. Bukan kehendaknya yang harus dituruti, tapi kehendak Allah. Di dalam Yosua pasal yang kedua, kita lihat pada waktu bangsa Israel mau masuk ke kota Yeriko,
Apa yang terjadi di dalam Yosua pasal 2 ayat pertama? Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Sampai di sini, saudara. Loh, 2 orang pengintai yang diutus oleh Yosua ini bangsa pilihan Tuhan enggak? Hah? Waktu masuk ke kota, kenapa kok dia cari ke tempatnya perempuan sundal? Perempuan sundal ini perempuan lacur enggak? Loh, itu 2 orang anak Tuhan enggak? Lah kok malah masuk ke tempat perempuan lacur ini, kan lucu toh? Dia harusnya cari tempat yang baik-baik, betul enggak? Tapi kenapa kok masuk tempat perempuan lacur? Saudara tahu bagaimana Rahab perempuan lacur ini? Oleh keluarganya dia dipandang sebelah mata enggak? Hah? Kira-kira kalau keluarganya datang ke kota Yeriko, lalu tahu Rahab itu perempuan lacur di situ, kira-kira keluarganya mau ngakui dia familinya enggak? Hah? Enggak ada yang mau, saudara. Dan kalau saudara perhatikan, kalau 2 orang asing ini masuk kota, lalu masuk ke tempat perempuan lacur si Rahab, pasti Rahab ini perempuan lacur terkenal, betul enggak? Hah? Sebab tanya orang langsung tuh loh. Iya enggak? Oh, terkenal kok. Apalagi kalau perempuan lacur itu terkenal. Wah, sudah keluarganya minggir semua cepat-cepat, betul enggak? Pasti namanya, kenapa perempuan lacur itu namanya kok macam-macam? Namanya si Iem bilang Lucy. Nah, lo ini kenyataan lo, betul enggak? Lo, maaf kalau namanya di sini Lucy, ada yang Lucy, jangan tersinggung. Ini cuma contoh. Selalu pakai nama lain, sebabnya apa, saudara? Hah? Malu. Malu dah. Karena malu dia pakai nama lain. Nah, saya tanya. Coba kalau saudara tanyain perempuan lacur, apakah dia memang mau jadi pelacur? Tidak ada. Ya dah. Kalau dia sampai jatuh ke dalam pekerjaan yang hina oleh masyarakat dinilai itu, pasti ada sebabnya. Entah dia karena terdesak oleh ekonomi, entah karena memang dia dulunya, karena zaman dulu perempuan itu harus dikategorikan sebagai lambang kesucian. Lalu kalau sudah mulai jatuh dalam perzinaan, sudah tidak ada harga lagi untuk diangkat kembali. Saudara, kita kerap kali, saudara, merasa tidak ada harganya. Tapi kalau kedudukan saudara sekarang ini dibandingkan dengan Rahab perempuan lacur ini, masih mending mana? Hah? Mending kamu dah. Loh, Anda masih punya harga di hadapan orang lain di keluargamu. Di Rahab sudah tidak punya harga. Tapi saudara perhatikan, Allah tidak pernah membiarkan satu orang, biarpun di hadapan masyarakat itu tidak ada harganya, dilalaikan oleh Allah. 2 pengintai ini malah nginepnya di tempat Rahab. Loh. Padahal seluruh kota hidup, sampai rajanya, sampai rakyat kecilnya, semua hidup dalam penuh ketakutan. Karena sudah mendengar bangsa Israel dengan seluruh rakyatnya yang jumlahnya sekitar jutaan itu, dia mau masuk tanah Kanaan dan dia menyapu bersih setiap kota yang dilalui. Bayangin, saudara. Dan kalau saya katakan sapu bersih, tidak ada jiwa yang boleh hidup. Kalau dia masuk kota, semua yang bernyawa habis. Bayangin, kayak penyakit sampar enggak?
kayak wabah enggak. Itu bukan jiwa manusia tok loh saudara. Sampai hewan semua ludes. Tidak ada jiwa yang boleh diberi hidup. Dari anak sampai orang tua. Perempuan, bayi, segala yang bernyawa habis. Sehingga Raja Yeriko dan rakyatnya ini gemetar saudara. Maka kalau mereka mendengar ada 2 orang pengintai masuk, langsung dicari cepat-cepat. Tapi 2 pengintai ini justru masuk ke rumahnya Rahab. Dan pada waktu dicari, malah disimpan sama Rahab. Ini orang aneh enggak? Kenapa? Karena dia merasa aku toh sampah. Loh, betul enggak? Jadi, semua bakal mati. Aku ya tidak dihargai. Lah, lalu dia berkata apa? Sekarang rasain, saya ini sampah. Nah, tidak dihargai sama masyarakat. Masyarakat sekarang takut semua. Dia yang mau terima loh. 2 pengintai ini, Tuhan itu tahu. Tidak ada orang yang baik yang mau menerima 2 pengintai. Kecuali sampah masyarakat. Saudara tahu? Orang Yahudi sekalipun, orang Farisi, orang kaya raya tidak menerima Yesus. Kecuali Maria Magdalena. Orang yang sederhana, orang yang pelacur, orang pemungut cukai yang mau menerima. Kalau saudara dan saya pengikut Yesus, saudara dan saya harus belajar satu kenyataan. Kita tidak perlu rendah diri, tapi kita perlu rendah hati. Jangan memandang orang itu tidak ada artinya, saudara. Sebab setiap manusia Allah punya rencana di dalam hidup dia. Jangan saudara merasa rendah diri. Kalau saudara tidak ada artinya. Kalau saudara seorang diri. Kalau saudara ditinggal suami. Kalau saudara ditinggal anak. Saudara ditinggal saudara-saudaramu. Jangan rendah diri. Segala perkara Allah itu punya rencana yang indah dalam hidup. Coba kita perhatikan Rahab ini, saudara. Tidak ada artinya di masyarakat. Tidak ada artinya di keluarganya. Tetapi dia yang berani menerima 2 utusan itu. Dia mempertaruhkan nyawanya. Bayangin. Kalau raja itu tahu dia nerima. Bayangin apa upahnya? Mati, saudara. Sudah tidak ada harganya di masyarakat. Berani nerima musuhnya lagi. Mati. Nah, mati zaman itu tuh tidak dipotong kok enak. Dilempari batu. Dirajam sampai mati. Penderitaan kayak apa? Tapi dia berani menerima. Dan justru sampai pada waktu utusan raja datang ke rumahnya. Loh, coba kita lihat. Ayat 4. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan 2 orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Bayangin, saudara. Nekat enggak orang perempuan ini? Hah? Mempertaruhkan nyawanya enggak? Loh, saudara tahu? Kalau saudara dan saya berani mempertaruhkan nyawamu kepada Tuhan, harga nyawamu itu besar sekali. Karena Tuhan berkata apa? Siapa yang sayang nyawa malah kehilangan nyawa. Tapi kalau kamu berani kehilangan nyawa karena Tuhan Yesus, kamu akan dapat nyawa. Saudara perhatikan Rahab ini. Dia berani menerima. Karena apa? Dia tahu. Semua kota yang dilalui oleh orang Israel. Semua
dimusnahkan. Makanya dia berani. Karena apa? Karena dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan keselamatan. Alkitab berkata apa? Kalau kamu kehilangan nyawa karena Kristus, kamu akan mendapatkan. Firman Tuhan digenapi. Dia berani mempertaruhkan dirinya. Karena dia tahu raja saja takut. Apalagi rakyat jelata. Dan dia toh memang tidak ada artinya di masyarakat itu. Dan akhirnya dia berani. Dia tahu. Coba kita perhatikan apa yang dia katakan kepada orang itu. Ayat 9. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu. Yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah, ibuku, saudara-saudaraku laki-laki, perempuan, dan semua orang-orang mereka. Dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Perhatiin saudara. Dia ditolak oleh keluarganya. Dia disingkirkan oleh saudara-saudaranya. Saat menghadapi keselamatan, dia ingat enggak ayah ibunya, saudara-saudaranya? Mengapa Rahab khusus dilawat Tuhan? Orang dua ini tidur di tempat Rahab. Kenapa tidak di tempat lain? Sebab Rahab ini hatinya rela menerima kenyataan. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia menerima karena dia harus mengalami itu. Dia menyadari bahwa segala sesuatu ini pasti ada rencana Tuhan yang baik dalam hidup dia. Biarpun dia harus berkorban. Tidak ada orang yang mau jadi pelacur. Ya toh? Tapi kalau dia sudah masuk jadi tempat itu, jadi korban, itu tidak ada yang kebetulan. Jadi kalau saudara ada di tempat sekarang saudara berada, jangan kecil hati. Allah punya rencana dalam hidupmu. Sebab Tuhan berkata apa? Satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Coba saudara, kerap kali kita tidak bisa menyadari, tidak bisa mengucap syukur. Karena apa? Ya, lihat orang lain. Itu enak, lebih enak, lebih enak, lebih enak. Kita cuma lihat orang lain. Akhirnya kita menderita sendiri. Betul tak? Padahal Alkitab mengajar bahwa Allah menilai tiap orang, melihat hatinya. Tidak peduli kamu kelihatan mulus-mulus, hatimu bosok, tak bakal dilawat Tuhan. Betul tak? Biarpun Rahab ini perempuan lacur dilawat Tuhan. Saudara perhatikan coba. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, yang ditemui murid yang dikasih atau Maria Magdalena? Maria Magdalena itu siapa? Perempuan lacur. Nggak lacur tok. Kerasukan setan 7. Loh, kalau perempuan lacur masih lumayan. Dirasuk setan 7. Kira-kira rupanya kayak apa? Orang yang dirasuk setan di pinggir jalan rupanya kayak apa? Rambutnya gembel, wis gak pernah mandi tahunan, betul gak? Di tengah jalan ngomong dewek. Loh, telanjang, ngobrol, ngono ini. Yesus melawat Maria Magdalena. Saudara tahu?
rendah hatinya Tuhan. Maka dari itu saudara harus belajar. Tuhan Yesus bangkit, tidak mencari Yohanes yang murid yang dikasih. Tidak mencari Petrus yang Tuhan berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Tidak. Maria Magdalena ditemui. Karena apa? Tuhan tahu hatinya yang sungguh-sungguh mengasihi. Dan dia tidak pernah berubah kasihnya ini. Orang ketemu Yesus, dia setia, dia sungguh-sungguh. Perhatiin, coba pengalaman ibu tadi loh. Dia ngotot sembahyang terus. Waktu anaknya bengkong kabeh. Ya toh? Anaknya agak gagah, sembahyangnya banyak atau sedikit? Hah? Ibunya tadi mana itu? Ya toh Bu ya? Waktu anakmu gagah masih gaji lumayan, sembayangnya banyak apa sedikit Bu? Sedikit ya? Banyak mana sama waktu bengkong Bu? Ini loh saudara. Jadi kalau sedang susah sembayangnya banyak. Kadang-kadang nggak tidur ya. Air matanya di waktu seneng air matanya nggak keluar. Ngantuk dibanguni Tuhan bilang sembahyang. Ngantuk Tuhan. Ini loh saudara. Ini. Nanti kalau Tuhan sudah lihat, males ya kowe. Nah, tak kasih masalah kowe. Nah, kapok kowe nanti barusan. Bilang ampun Tuhan. Saya bayar. Nah, kapok kowe nanti barusan. Baru kamu teriak-teriak, ya Tuhan, ya lain kali enggak sudah Tuhan. Nanti lupa lagi. Makanya perlu diajar. Makanya ibu itu mesti, Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus belajar seperti anak kecil. Tapi kalau kamu ngajar anakmu pinter, ngomel. Tuhan ini loh sampai Tuhan tuh jadi kamu. Ngajar kamu sendiri. Wes sampai duel sama saking bandeli. Saudara tahu? Kita tidak nyadari saudara. Tuhan itu sabar luar biasa. Ya sudah diulangi lagi. Kalau sampai kebangetan nanti gebuk. Nanti kalau sudah dikali kanker, mateng kowe, rontok, gundul, bingung. Nah itu baru kapok. Saudara tahu? Ngucap syukur karena Allah itu luar biasa. Dan pada waktu Rahab menghadapi harapan, dia langsung menghadapkan janji ya. Dia cuma nulungi orang dua loh saudara. Loh. Tapi dia minta apa? Bapak ya, ibu ya, saudaraku ya, familiku ya, semua orang tak kumpul ke loh. Sakraburate dikumpul ke. Padahal pada waktu dia menjadi pelacur, tidak ada kerabatnya yang mau mengenal dia. Karena hatinya ini loh saudara, yang penuh kasih, penuh pengampunan. Ini yang Tuhan lihat di dalam diri Rahab. Maka Rahab diselamatkan dan keluarganya akhirnya diselamatkan semuanya. Hanya karena dia perempuan lacur. Loh, kira-kira bapak ibunya jadi malu enggak? Dia selamat semua orangnya di del. Ini selamat karena anaknya pelacur. Lucu enggak? Saya sampai kadang-kadang enggak bisa ngerti. Saya bilang, Tuhan, engkau ini kok aneh-aneh. Tuhan bilang, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang disediakan oleh Allah. Siapa yang mengira kalau Rahab ini bakal bisa menjadi penolong bagi seluruh familinya, menyelamatkan seluruhnya? Siapa yang mengira? Tapi yang Tuhan mau, hati yang penuh pengampunan, yang lembut, yang penuh mengampuni. Maka dari itu rahasia ini jangan kamu lupakan. Tuhan berkata apa? Ampuni, maka kamu akan diampuni. Saya tahu ibu-ibu ini paling banyak sakit hati, paling banyak pahit hati nih. Loh jujur betul enggak?
Kawin jeglek saja sudah habis kawin. Sudah disakiti. Karena apa? Waktu pacaran diompiong-ompiong, waktu baru kawin disingkir-singkir. Loh, sudah sakit dah. Sakit. Cuma ya didem pikirin. Tapi kalau dibantal, seandainya bantal itu saya cerita direkam lumayan loh. Wah, ceritanya itu banyak. Orang ini bukunya sak tebel. Karena apa? Ngomel terus di jero ati tapi. Makanya akeh yang sakit jantung. Ini loh saudara. Tapi engkau belajar. Engkau tidak lebih rendah daripada Rahab. Maka dari itu kamu harus belajar. Kalau Kristus dia mau turun menjadi manusia hina. Dan disalib, ditelanjangi, ditampar, dihina. Engkau tidak sampai dituntut oleh Tuhan. Seperti Kristus dan seperti perempuan Rahab ini. Karena Tuhan tahu bahwa kekuatanmu tidak berapa. Tetapi nantikan dia. Pasti kamu akan datang pertolongan. Karena apa? Karena Allah yang merencanakan segala-galanya itu. Maka dari itu saudara, perhatikan firman Tuhan. Kita lihat apa yang terjadi. Di dalam Yosua pasal 2 ini. Coba kita perhatikan. Orang itu berjanji. Ayat 17. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Nah, saudara. Jadi saudara tahu, perhatikan. Apa yang menjadi tanda? Tali yang dipakai menurunkan orang Israel itu loh. Nah tali ini modelnya tali itu seperti tali ini, tanda tali ini yang kamu pakai untuk menurunkan aku. Itu yang akan menjadi saksi. Tuhan Yesus berkata apa? Apa yang kamu, tiap orang akan dibalas menurut perbuatannya. Kalau kamu mengulurkan tali untuk menolong, kamu akan melalui tali itu, kamu akan ditolong. Karena itu ikatan nyawa, saudara. Apa yang engkau katakan? Firman Tuhan berkata apa? Di dalam Amsal, mati hidup terletak di lidah. Maka dari itu, jaga lidahmu. Untuk berkata positif. Untuk menjadi berkat. Maka engkau akan diberkati. Kemudian yang kedua, saudara perhatikan apa? Orang itu berkata, semua familimu kumpulkan di rumahmu. Loh, lucu dah. Yang dulunya ditolak, sekarang kumpul kabeh di rumah pelacur. Lah bayangin, dulune malu, sekarang malah ngumpul. Ngumpulnya di mana? Rumah pelacuran. Lah kapok kowe. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan. Maka dari itu saudara pelajari, jangan memandang orang lain rendah. Kalau engkau sedang diberkati, jangan lupa bahwa dulunya engkau pun dari tidak ada apa-apanya jadi ada. Maka dari itu saudara, jaga hati. Jaga hati. Jangan memandang rendah. Hari ini mungkin dia rendah, besok jadi orang berpangkat. Engkau tidak tahu. Ini saudara tahu apa yang terjadi? Saya punya teman seorang hamba Tuhan. Dia tidak kerja. Dia hanya melayani Taman Getsemani. Tidak ada yang gaji dia. Tapi dia hanya hidup penuh penyerahan. Waktu liburan ini saudara. Dia bilang sama saya. Wah liburan ini anak-anak mau kemana ya? Saya tanya. Kamu punya duit tidak? Tidak ada. Tidak ada. Lutut. Kamu ngomong ini didengar oleh Allah. Allah mendengar. Karena kamu seorang ayah mau menyenangkan anakmu. Betul tidak? Saudara tahu apa terjadi? Baru ini pulang.
apa yang terjadi? Dia sebelum berangkat pergi, dia ketemu seorang temannya. Semarang dia ketemu. Padahal dia hanya punya uang secukupnya, sedikit saja. Dia bawa mobil sendiri, dia jalan ke Surabaya, terus ke Bali, naik mobil sendiri. Secukupnya. Saudara tahu dia temu temannya siapa yang punya? Yang membangun dan pimpinan dan orang penting hotel Bali yang paling bagus. Yang kalau tamu-tamu negara tidurnya di sana. Dia ketemu, kamu liburan ini kemana? Aku enggak kemana-mana, dia bilang. Ya, kemauan. Yuk, ke Bali. Kenapa? Nginep di hotel ini. Aku di tempat di sana. Kamu bawa keluargamu seluruhnya. Aku yang undang kamu. Sana. Saudara tahu tidurnya di mana? Di suite room yang harganya itu ratusan ribu semalam. Sebab itu kepala-kepala orang-orang gede yang gitu. 500.000 ke atas. Sehingga seluruh hotel kalau ketemu dia, Pak, pikirin, wah ini orang sugih, pangkat, gak mungkin tidur di nomor 1. Loh, betul gak? Padahal dia hamba Tuhan. Gak punya duit. Tapi ditinggikan Tuhan. Kenapa? Lalu dia bilang, hamba raja. Saudara tahu, kalau Tuhan mau, gampang gak? Gampang. Dia bilang apa? Loh, ini yang ngajak-ngajak ini bukan orang loh saudara. Jangan kamu kira, wah anak Tuhan. Orang. Anak. Lucu dah. Allah menyediakan segala-galanya. Dia bilang, gak ngira. Kok bisa gitu? Loh, kok bisa gitu? Dia ini sutradara nih, nyetel. Gini, temok keplek. Betul dah. Loh, kalau dia mau apa? Gak mau dipuntir, ya Tuhan, repot. Loh, betul dah. Loh, timingnya kok bisa tepat. Plek, loh. Yang ngatur siapa? Saudara nyari gak bisa. Mungkin kue pesennya ra dikei. Loh, betul enggak? Ini masuk semuanya disediain. Wah. Kabeh. Lah bingung dipak-pak, bingung enggak biasa. Kalau engkau menyenangkan hatinya Allah, Allah akan atur segala perkara. Jangan takut, jangan khawatir. Allah tahu apa yang perlu bagimu. Itu yang disediakan bagi orang yang mengasihi dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan sekarang waktunya tiba, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami masing-masing. Karena tidak ada seorang pun yang tahu isi hati kami. Tetapi Engkau lihat isi hati kami pribadi demi pribadi. Maka dari itu Tuhan, mari Tuhan Roh Kudus Engkau sendiri yang berbicara. Bagaimana keadaan anak-anak-Mu di tempat ini? Ingatkan Tuhan, biar mereka belajar menghitung berkat-berkat Tuhan yang sudah dicurahkan kepada mereka masing-masing. Apa maksud dan tujuan Engkau memberkati anak-anak-Mu? Apa maksud Engkau taruh anak-Mu sekarang di tempat yang menurut dia tidak enak? Meskipun yang lain mengatakan di tempat enak. Apa maksud-Mu Tuhan? Ingat saudara, tidak ada sesuatu kejadian dalam hidupmu yang kebetulan. Allah punya rencana. Kalau engkau sedang diberkati, engkau tanya, apa maksud-Mu Tuhan? Aku dapat menghayati dan melakukan kehendak-Mu. Kalau Rahab engkau perhatikan, engkau pasti perhatikan aku Tuhan. Ampuni kami karena kerap kali kami tidak mengenal kasih sayang-Mu. Kalau nanti pukulan datang, banjir datang,
Kalau nanti malapetaka mengancam kami, baru kami sadar bahwa Engkau sudah memperingatkan kami. Engkau mengasihi kami dan Engkau ajar kami untuk kami selalu ingat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ampuni. Kalau pada malam hari ini Tuhan ada yang sakit hati, pahit terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya, terhadap mertuanya, terhadap orang tuanya, terhadap kakaknya, terhadap saudaranya, ampuni Tuhan. Supaya Engkau mau pakai anak-anakmu ini menjadi berkat bagi keluarganya, bagi saudara-saudaranya.